Jadi di sini kita bikin perbedaan kapur sirih yang padat dan yang cair. Jadi banyak yang bertanya-tanya penggunaan kapur sirih. Di sini kita akan kasih dengan jelas. Nah, di sini saya tuang di sini 500 gram. Ini yang padat. Nah, untuk pemakaian yang padat ini saya akan masukkan air di sini. Nah, ini air 1 teko ya. Ini sekitar 1500 liter air. Nah, ini kita tuang di sini dan kita akan aduk-aduk dan rata tercampur, tidak ada gumpalan. Nah, di sini kita masukin air ini. Nah, sobatku, di ini yang kulit keren ya, dan kita aduk-aduk sampai larut, sampai lomat bubuknya ini, dan tidak ada lagi gumpalan ya. Nah, buat kalian untuk memakai ini juga nanti disaring juga boleh. Nah, untuk yang bertanya-tanya itu boleh ya menggunakan yang cair dan yang padat juga boleh. Nah, di sini kita sudah larutkan dan kita aduk-aduk aja sampai mengental. Nah, untuk pemakaiannya kita harus dilarutkan dulu kalau saat memberikan ke adonan, supaya dia tidak mengendap. Nantinya kita harus kocok lagi gitu. Nah, di sini langkah selanjutnya kita bikin yang padat. Ini juga 500 gram. Jadi sama aja ya sobatku, kalian mau pakai yang padat sama yang cair itu sama, hasilnya tetap sama. Jadi banyak banget di sini yang bertanya, gimana cara mengukurnya, cara ininya. Itu cara mengukurnya itu dengan sendiri aja, nanti kalian lama-lama jadi pintar. Nah, jadi di sini intinya jangan terlalu banyak menggunakan kapur sirih. Nah, ini yang padat ya. Yang padat ini kita bisa pakai sendok teh atau sendok makan. Nah, jadi kalau mau yang cair pakai tutup botol marjan seperti ini atau tutup botol aqua juga boleh. Nah, untuk menggunakan yang cair ini pastikan dia kental. Nah, di sini kita bikin contoh. Ini adalah air. Ini untuk ngadon ya, kita buat dulu air di sini. Ini airnya nih sama, cuman wadahnya ada yang kecil ada yang besar, tapi airnya tetap sama. Dan untuk adonannya juga kita buat sama ya, ukurannya ini tetap sama. Nah, kita di sini akan menggunakan yang padat dan yang cair. Kita lihat perbedaan dan penggunaannya, persamaannya itu sama hasilnya dan tetap bagus. Tidak ada yang namanya kalau kenapa sih pakai yang padat, kenapa pakai yang cair, itu sama aja. Itu tergantung selera kita mau pakai yang padat yang cair, sama-sama bagus, tergantung kita cara mengelolanya. Nah, ini yang padat, yang ini ya, yang cair. Saya sudah bilang kalau pakai yang cair ini dikocok-kocok dulu seperti ini, jadi airnya harus putih seperti ini. Nah, tambahkan aja lagi. Nah, jadi dia seperti ini, jangan terlalu kental intinya ya, supaya dia nanti tidak kelihatan hangus dan tidak kelihatan gosong dan tidak berbusa. Saya sudah kasih tahu kelemahan dan kelebihan kapur sirih ini ada. Nah, sekarang kita di sini pakai yang padat. Yang padat di sini, ini kita pakai setengah sendok. Saya yang pakai sendok makan ya. Ini kita pakai ya. Nah, kita di sini aduk-aduk. Nah, airnya sama ya. Kekentalannya itu sama dengan yang cair tadi. Jadi itu sama-sama, yang padat dengan yang cair itu sama ya. Kegunaannya juga, kualitasnya juga sama. Jadi buat kalian yang pakai itu boleh yang padat dan juga boleh yang cair. Jadi seperti itu ya. Nah, lanjut aja, kita akan pastikan di sini tidak ada lagi gumpalan, dan ini dia airnya seperti ini warnanya ya. Dan kita akan gunakan salah satu yang sudah tercampur kapur sirih ini untuk menggoreng pisang, atau untuk juga pisang keju boleh. Kita tinggal menambahkan adonannya aja dan resep-resepnya. Jadi kita pakai salah satu dulu ya sobatku di sini. Jadi buat kalian yang bertanya-tanya lagi, jadi di sini itu rahasianya ya. Oke, kita mulai dulu.
Nah, ini dia adonan yang kita buat tadi. Jadi di sini sobatku, saya pakai kapur siri yang tadi ya. Maaf ya, di sini embernya beda. Jadi nggak apa-apa ya, tadi adonannya saya tuang ke ember ini. Pokoknya ini pakai kapur siri ya. Ini sebagai contoh aja bahwa kita itu menggunakan kapur siri. Jadi ini dia hasilnya menggunakan kapur siri, renyah banget. Dan tentunya ini tidak ada yang namanya efek samping. Ini yang untuk kita pakai kriuk tahan lama. Jadi kalau ada yang bertanya ini berapa lama tahannya ya, kalau untuk gorengan seperti ini, apalagi kan kalau di luar itu kan ruangannya kan terbuka, intinya itu 1 harian tahan loh. Jadi kalau apalagi dibungkus itu bisa tahan berbulan-bulan juga untuk kerupuk gitu. Jadi ini dia untuk menggunakan kapur siri, renyah banget, kriuknya itu tahan lama, renyah banget ya, dan hasilnya tidak mengecewakan. Jadi ini dia sobatku, warnanya juga tetap bagus dan putih, dan tidak ada warna merah ataupun warnanya kosong gitu ya. Jadi warnanya juga tetap cantik dan renyah. Jadi itu dia sobatku, cara menggunakan kapur siri. Itu kita pakai sesuai dengan kebutuhan kita, jangan menggunakan terlalu banyak, pakailah secukupnya sesuai adonannya supaya hasilnya juga bagus. Dan pakailah kapur siri yang dari kulit keran, jangan pakai dari yang bebatuan gunung sana. Jadi itu ya sobatku hasilnya, dan terima kasih buat kalian. Jangan lupa dukung terus channel ini ya sobatku untuk melihat resep selanjutnya, dan terima kasih, jangan lupa dukung terus. Jadi ini dia sobatku rahasianya untuk menjadi dan menggunakan kapur siri, dan resep selanjutnya kita akan berikan lebih detail, dan di sini hanya sebagai contoh ya sobatku. Oh ya, di sini saya suaranya agak susah banget ya, karena saya baru sembuh dari sakit. Jadi di sini baru bikin konten sebagai contoh untuk yang banyak banget bertanya tentang kapur siri. Jadi ini sebagai contohnya ya sobatku. Jadi selamat menyaksikan kepada kalian semuanya, dan lihatlah ini rapuhnya itu langsung kelihatannya, kriuknya gitu langsung renyah banget gitu ya sobatku. Oke, bye bye, sampai jumpa kembali.